Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik untuk kegiatan on job learning ketiga bagi saya. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang implementasi 2 jurus. Yang pertama, kenali potensi. Yang kedua, mengelola emosi. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Ini hubungannya kita dengan murid, dengan siswa. Sedangkan untuk yang ke-6 dan ke-7, bangun kolaborasi dan menata situasi, itu tentang kita sebagai guru BK dengan teman-teman sesama guru, dengan stakeholder, dan juga sistem-sistem yang ada. Jadi kita tidak bisa sendiri, kita butuh teman-teman untuk berkolaborasi dan menata situasi di sekolah ini untuk mewujudkan suasana yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Nah, untuk hari ini saya akan bercerita tentang implementasi jurus 1, yaitu kenali potensi. Fokus saya hari ini pada kenali potensi melalui tes Riasek. Kenapa kok tes kenali potensi? Urgensinya, yang pertama, untuk Riasek Holland, ini pemetaan kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Ya, itu biasanya kami berikan ke kelas 9. Terus yang bawahnya multiple intelligence itu kami berikan di kelas 8. Tapi ekstra adalah untuk gaya belajar yang paling bawah saya berikan di kelas 7. Kenapa pakai ini? Karena dari hasil asesmen itu anak-anak belum tahu apa yang mereka minati, kemudian belum yakin dengan bakatnya, dan masih mencari tahu kira-kira ke depan itu mereka mau jadi apa. Terus dasar yang kedua dari catatan BPK, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya, anak yang sudah diterima di satu sekolah itu memutuskan untuk apa ya? Tidak jadi daftar di situ atau keluar karena masih ikut-ikutan teman. Yang kedua karena tidak disetujui orang tua. Ini kan juga menjadi bahan pertimbangan kita. Kalau bisa kita menyiapkan mereka dari awal. Tujuannya membantu siswa mengenali kecenderungan kepribadian, memberikan dasar objektif dalam penentuan jurusan supaya tidak ikut-ikutan itu tadi, kemudian mendukung layanan bimbingan karir lebih teranak, merefleksikan pada LKPD dan secara langsung kira-kira perasaannya bagaimana setelah tahu tentang hasil potensinya, kemudian setelah itu baru saya memberikan konsepnya. Terus sebagai aplikasi mereka merencanakan studi lanjut berdasarkan hasil tes. Ini aplikasi atau website yang kita pakai. Enaknya ini hasil langsung ada interpretasi. Di sini kita sudah memberikan pengertiannya secara gamblang. Kemudian di poster satunya saya berikan anak-anak kalau ke SMA jurusan apa, kalau ke SMK jurusan apa, dan contoh pekerjaannya, sehingga anak-anak punya gambaran, oh hasilku ini, aku harus begini. Apakah kamu menyukai hal-hal atau bisa membaca data dari diagram atau grafik? Itu mereka nggak ngerti. Grafik itu apa? Diagram itu apa? Sehingga ternyata seperti itu pun belum paham, otomatis kita harus memberikan pendampingan dalam mengisi supaya terpaham. Siapa yang mau berkomentar atau memberikan tanggapan? Ini pakai saya ini, tapi untuk menentukan misalnya karena menentukan dan resiliensi ini mungkin akan membuat siswa lebih paham tentang ya. Terima kasih guys. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan, kira-kira ada masukan atau mungkin ini perlu diberikan ke orang tua juga hasilnya supaya ada komunikasi antara orang tua dengan anak dalam menentukan
nontonnya. Iya, monggo, Umay. Misalnya aku nggak bisa sekarang. Mereka kalau mereka juga pakai akun lagi, aku Bisa. bisa. Itu website. Iya, bisa dilakukan di rumah, dimanapun juga. Bisa lewat HP, bisa lewat komputer. Karena selain itu ada tanggapan lagi mungkin terkait riasan ini untuk soalnya yang riasan. Iya. isi soalnya itu apa berupa pelajaran atau bentuk? Oh bukan, coba kita lihat bahasanya ya. Jadi ini ada 6 part, masing-masing part ada 7 soal. Saya suka bekerja dengan kendaraan, hanya iya atau tidak. Jadi saya suka bekerja di luar ruangan. Saya suka bekerja dengan angka atau bagan. Bagan ini mereka juga bingung. Jadi saya harus menjelaskan bagan ini opo. Nah, penulis kreatif itu ya opo. Ya. Contoh sederhana, kamu nulis kreatif itu kamu mengupload di sosmed, kamu bikin caption yang lucu-lucu, itu sudah termasuk menulis kreatif. Kamu bikin quotes apa kayak Iqbal kemarin itu bikin apa ini kata-kata harian itu kan. Oke, yang kedua implementasi jurus kedua kelola emosi ya. Kelola emosi saya fokusnya self awareness, jadi mengenali dulu emosinya. Saya tidak langsung mengenali, mengendalikan dan lain-lain karena harus tercapai dalam satu kali pertemuan. Sehingga fokus saya di self awareness. Berikutnya kesadaran diri 42% masih belum mampu mengenali atau menamai emosinya. Aku iki sumpek, males, opo marah, opo itu belum tahu anak. 42%. Terus manajemen dirinya juga masih di atas 39% siswa. Kalau dari observasi nyapa kita di lapangan, anak-anak kan terkadang apa awakmu kok tukaran? Wingi aku tak punya. Jawabannya gitu. Tapi memeli, aku kan menangkal. Kan wingi, apa namanya saiki? Saya kan lihat ada itu setuju. Ya apa terus dipukul? Berarti kan nggak jelas kan? Maksudnya kemarahannya itu apa nggak jelas? Terus mereka ikut membela temannya tanpa dia tahu apakah itu ada kaitannya dengan anak-anak atau tidak. Nah, sedangkan itu sangat perlu sekali untuk kita bahwa apa yang kamu rasakan baru kamu merespon. Dari kelima ini saya fokusnya ke yang pertama dulu untuk OJS 1 karena untuk mencapai yang kedua sampai kelima ini enggak cukup untuk pertemuan ini butuh proses belajar sepanjang saya. Kita bisa menyebutkan dan mengenali emosinya, kemudian penyebabnya apa yang membuat mereka merasakan itu sangat penting karena terkadang moro-moro bukan kancane tanpa tahu apa. Kemarin itu yang menjengkelkan, kenapa kamu kok ikutan merokok? Kok tiba-tiba kamu bisa? Jawabannya apa? Apa moro-moro aku tuh? Kan ya apa gitu loh Bu. Identifikasinya kan kita juga ya. aduh gimana pertemuan kedua baru ketemu alasan kenapa dia ke sana setelah melewati berbagai macam tekniknya juga arka. Di sini kita pakai roda emosi. Kalau yang asli seperti ini yang bahasa Inggris ya happy, excited dan lain-lain. Tetapi saya adopsi, saya ganti dalam versi bahasa Indonesia supaya anak-anak lebih mudah dalam memahaminya. Jadi iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung pasti yang kita gunakan untuk aktivitas anak-anak. Jadi anak-anak mengambil satu kartu,
kemudian membacanya. Setelah selesai mereka membuat jurnal emosi. Jurnal ini kalau saya ambil 1 hari kan nggak beragam ya, akhirnya saya kembangkan menjadi 7 hari ke belakang. Jadi anak-anak mengisi apa yang dirasakan, yang dominan dirasakan, ngobrolnya nyambung, terus senang banget, terus senang karena melihat temannya ketawa. Itu kan masya Allah ya, artinya ketawanya nular. Kalau kita itu lihat Pak Andi dan Pak Saiful ketawa bareng-bareng kan meskipun nggak tahu obrolannya kan melon ya. Jadi yang bikin sedih ya diganggu, muak, skincare habis, jerawatan. Ternyata itu juga Sesuatunya iya. Basis sel ini tidak hanya diterapkan oleh KPK saja, bahwa itu juga bisa mengembangkannya dalam mata pelajaran ya. Jadi dalam proses diskusi anak-anak ini emosinya bagaimana, dalam proses pembelajaran mereka bisa menghargai atau tidak, mengontrol dia atau silahkan. Ini tadi anak-anak yang kurang mengenali emosinya itu bisa ditambahi bagaimana cara kita untuk mengajarkan mengelola emosi mereka bagaimana. Iya. Misalnya ekspresi marah, ekspresi sedih, yang menyenangkan, Iya, itu iya. lebih diterapkan kepada anak-anak agar apa? Agar tidak mudah ikut-ikutan. Ya, memang rencananya itu akan kami lanjutkan pada pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmunah Hidayati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kraton Pasuruan akan memberikan komentar saya atau opini saya tentang UJL berbagi praktek baik yang telah dilakukan oleh guru Dika dari SMP Negeri 1 Kraton, yaitu Bu Dina Wulandari. Menurut saya UJL ini atau praktek baik ini itu bisa diterapkan di sekolah. Memang kalau seandainya benar-benar diterapkan akan sangat membantu kita dalam proses pembelajaran, utamanya dengan menggunakan pola seperti ini kita akan bisa tahu pertama yaitu tentang emosi anak dalam pembelajaran, kemudian lagi tentang itu utamanya untuk anak yang kelas 3 kita bisa mengetahui bakat-bakat anak dengan melihat dari hasil tes yang sudah dilakukan, sehingga utamanya untuk anak 9 kita bisa mengarahkan mereka ke jurusan apa atau ke sekolah apa yang akan mereka tuju kelak nantinya setelah keluar dari SMP Negeri 1 Kraton. Saya kira itu saja opini saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.